wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Darussalam ingkang dirahmati lan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hari ini sudah melewati pertengahan bulan Muharram, jalanan separuh terakhir. Mudah-mudahan apa yang menjadi ibadah kebaikan kita Allah taala terima, dan kesalahan khilaf kita Allah taala ampuni, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah berjalan menuju jalur yang benar, yakni kehidupan akhirat. Karena Allah taala berfirman dalam satu hadis qudsi, ya ibadi atau ya ibna Adam, tafarragh li ibadati. Wahai sekalian manusia, penuhi hidupmu itu untuk ibadah. Pakai kata farowo. Tafarragh li ibadati. Bahasanya kosongkan. Atau sebaliknya jangan ada waktu kosong sedikit pun kecuali semuanya itu hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Amla sodroka zinan. Akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa asudda faqroka, dan akan aku hilangkan kefakiran dari diri. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup ini hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, kita akan merasa diberikan kekayaan, kecukupan, dan hilang itu kefakiran. Tapi fa'ilam taf'al, apabila hal itu tidak terjadi dan itu tidak kau lakukan, amla yadaika atau malaktu yadaika suhlan, akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Apa bedanya, Pak? Bedanya biru kali hijau. Jadi semakin hidup kita itu tidak untuk ibadah, semakin kita sibuk mencari dunia, wala asudda faqroka, dan semakin hidup ini terasa tidak cukup. Itu konsep dari Allah Ta'ala. Makanya ibadah bukan sekedar sholat, tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi semua apa yang kita kerjakan, mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, mulai kita ditetapkan balik sampai kita nanti mati, itu bagaimana bisa bernilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pada bab berikutnya terkait dengan sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ali al-Misri qala safarna ma'a Uqbah bin Amir al-Juhani. Kami pernah bersafar, bepergian bersama Uqbah bin Amir. Fahadaratna as-sholatu, maka tibalah kepada kami waktu sholat. Fa'aradna ayyataqaddama, maka ada di antara kami yang tiba-tiba maju, ingin jadi imam. Jadi ini ada peristiwa, imam itu menunjukkan diri atau memposisikan diri jadi imam. Ada yang kemudian tampil maju ke depan. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Maka Abu Ali mengatakan bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man amma qauman fa in atamma falahu tamam. Siapa yang menjadi imam satu kaum, kalau mengimaminya itu sempurna, maka dia akan mendapatkan sempurnaan. Walahum at-tamamu, dan bagi makmumnya juga sempurna. Wa illam
yutimma, dan jika saat dia ngimami itu kok tidak sempurna, falahumut tamamu, maka bagi mereka para makmum kesempurnaan. Wa alaihil ism, dan bagi imam dia yang nanggung dosa. Apa maksudnya? Jangan merasa imam itu sebagai sebuah kebanggaan. Imam itu tanggung jawabnya berat. Kalau imam benar, makmum ikut benar. Kalau imam salah, makmum benar yang nanggung dosa. Tapi mohon besok tidak usah ada yang tidak mau jadi imam loh Pak. Kok kalau sing gelem dadi imam akhirnya wis kalau sing gelem maju. Bukan, artinya ini ada satu kondisi pada saat orang itu bepergian, rombongan atau dalam kondisi mukim begitu. Kalau mungkin sudah ditentukan imamnya dalam satu masjid musola, oh ini. Kalau ini tidak ada, maka ini tidak ada, ini. Begitu. Tapi kadang-kadang ketika sedang bersafar, kadang-kadang ada orang yang tampil kayak wah, memposisikan diri menjadi sebuah seseorang yang mendapat kehormatan. Padahal itu bukan kehormatan. Makanya kata Nabi SAW, bahwa siapa yang mengimami satu jamaah, kalau dia sempurna mengimaminya, maka dia dapat kesempurnaan, maka makmum pun sempurna. Tapi kalau ngimaminya tidak sempurna, entah itu kecepatan atau kelamaan, akhirnya begitu, bukan tidak sempurna karena lupa keliru, maka ada solusinya. Keliru gerakan, keliru rokaat, maka untuk penyempurnanya adalah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Itu penyempurna salah gerakan. Tapi kalau salah bacaan tidak ada. Tapi ketika ini menjadi tidak sempurna, banyak makmum karena kecepatan sehingga makmum tidak sempurna, karena terlalu lama makmum juga tidak sempurna khusyuknya, maka makmum tetap dalam posisi sempurna, yang nanggung kesalahannya adalah. Makanya orang yang bijak, andaikan setara keimamannya, yang pertama dipilih adalah yang paling banyak Qur'annya. Kalau sama, paling banyak hadisnya. Kalau sama lagi, kemudian paling dulu masuk Islamnya. Atau kemudian paling tua umurnya. Tidak sekedar kemudian, oh pantas jadi imam. Termasuk para wanita, tidak boleh sama sekali. Walaupun penjenengan sudah lulus tahsin baca Quran, bapaknya tidak bisa baca Quran, tidak bisa. Wis Pak, pocoan sampean niku gak kena blas. Buri dadi makmum, aku sing imam. Aku lulus tahsin tidak bisa. Kalau jenengan lulus tahsin berarti gimana mentahsin bapaknya 1-2 surat saja. Wis kul wawa tok gak apa-apa, sak umur imamnya ambek kul wawa tok. Asal bener, jangan salah. Karena banyak sudah dijadikan imam, didapuk jadi imam, ternyata tidak mau berbenah diri, mohon maaf, tidak mau berbenah diri. Bacaannya banyak salah, ketika diganti tersinggung. Ini masalah, ini tandanya tidak paham. Posisi imam itu bukan penghargaan. Posisi imam itu bukan kebanggaan, tapi ini tanggung jawab yang tidak bisa diremehkan. Jadi kalau sempurna, dia dapat sempurna dan makmum sempurna. Kalau tidak sempurna, makmum sempurna, dia dapat Ada lagi, hati-hati. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu musnadan wa Atha, di dalam musnadnya dan Atha ibni Dinar al-Hudali mursalan, secara mursal, wal lafdul lahu, dan lafaz bagi Atha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, salah satun la yaqbalullahu minhum sholatun. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima. Ada 3 golongan, ada 3 orang, ada 3 kriteria yang sholat seseorang itu tidak diterima. 1, termasuk yang kedua, wala tas'adu ila sama. Tidak nyampe naik ke langit. Jadi mestinya sholat amal soleh siapapun, itu sampai kemudian diantar ke langit, dilaporkan kepada Allah Ta'ala, Allah mencatat hamba ini menjadi orang yang baik. Tapi ini tidak nyampe langit. Wala tujawizuru usahum. Dan juga tidak melewati kepala mereka. Berarti apa? Jondol pamplon aja. Jondol plafon aja mboten gitu.
Jadi melewati kepala saja enggak. Artinya apa? Nyondol plafon enggak. Apalagi nyampe langit. Langit dunia saja enggak. Apalagi sampai langitnya Allah di arsy sana. Siapa? Satu, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami satu jamaah, tapi makmumnya itu benci. Jadi berarti karepe imam sampai karepe makmum mboten padha. Sing karepe makmum ngono kok sih ngotot dadi imam. Meksa. Ya gitu. Lah, imam apa sing kate ganti aku? Ono ya napa, Pak? Enten ta tiange? Pundi? Pundi? Boten, niki pelajaran untuk kita. Jadi intinya antara menjadi imam dengan kehidupan sehari-hari itu harus ada lho. Jadi imam niku mboten sak karepe dhewe. Ada lho. Termasuk ngapunten. Kadang-kadang saya jenengan dadi makmum itu ya ndak sabar. Ndak sabar gimana? Rasulullah itu ketika diketahui beliau ada di rumah, sahabat Abu Bakar ada. Sahabat Abu Bakar padahal terpilih. Kalau tidak ada aku, penggantinya Abu Bakar. Kalau tidak ada Abu Bakar, baru Umar. Dan seterusnya Utsman. Itu. Tidak berani. Tanyakan, Rasul apa ada? Ada Rasul di rumah. Tidak berani maju. Nah, kadang-kadang saya penjenengan, imamnya batal wudhu, ya ke belakang, rodok suwe. Terus Pak Gantian malah kesuwen. Ini. Padahal imamnya ada. Bukan imamnya, insya Allah saya datang, Pak. Insya Allah saya datang, imamnya. Dan kemudian perjalanan belum nyampe. Bukan begitu, enggak. Imamnya batal ke belakang. Nunggu agak lama, ditinggal. Kapan ganti kesuwen. Padahal Nabi SAW tidak pernah. Baru ketika Nabi SAW keluar menunjukkan isyarat. Artinya apa? Baru sahabat Abu Bakar maju. Menunjukkan bahwa Nabi sudah Nah ini komitmen. Siapa yang kita tentukan jadi imam dulu? Itu kalau ada, yang lain jangan. Baru kalau itu tidak ada, digantikan. Bacanya begitu. Kenapa? Jangan sampai kemudian terjadi ini. Apalagi mohon maaf. Menjadi imam bacaannya kurang. Banyak makmum yang lebih bacaannya. Maka itu harus berbenah diri. Jangan sampai kemudian ngotot sak durunge masjid mushola iki ono, aku wis dadi imam. Soale jenengku pancen jenenge Pak Imam. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Dan pernah kita jumpai, tapi dengan pendekatan. Oh, arek cilik, imami wong tua. Enten saya pernah dengar ungkapan itu. Akhirnya lambat laun. Tambah, jenengan lah tambahin. Wong suara ini jenengan tambah sudah ndak nutut. Iya, aku watuan. Mana? Bahasanya diunjuk nih. Nek misalnya kelintu, nek misalnya ndak bener, jenengan sing bagian ngorek. Ngono ya iya. Orangnya sudah enggak. Baru rasa terima. Cilik. Kita dibandingno sampean ya, kalau sepersepuluh nih umure pancen ya ngoten lho, sampean wis 80 ya. Kira-kira begitu. Tapi ini kalau enggak diregenerasi, siapa nanti yang akan melanjutkan? Kalau mereka semua tidak dikasih panggung, terus siapa? Siapa yang mau jadi imam? Yang belum biasa jadi imam, yang kita dewasa saja, kadang-kadang ditunjuk jadi imam tidak mau.
Qul ya ayyuhal kafirun gak mandek-mandek. Wis saking groyone nek repes gak pernah itu wala antum abiduna ma'bud wala ana abiduna ma'bud wala ana abiduna ma'bud wala antum abiduna ma'bud wala ana abiduna ma'bud wala. Bulat ae. Gitu. Ya jenenge saya enggak tahu kan lho. Makanya proses kaderisasinya Nabi itu sudah. Sahabat Umar pun pernah diminta oleh jamaah. Hai sahabat Umar, kau saja jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar itu kalau imam itu bahasa saya gembeng nangis. Masuk haid mau titik nangis. Beliau tidak berani. Selama Abu Bakar masih ada, saya tidak pantas menduduki. Makanya, nah itu posisinya. Makanya jangan sampai ada makmum yang tidak suka imam karena tidak dikondisikan, atau orang yang menunjuk diri menjadi imam tapi tidak dikehendaki makmum. Termasuk pada saat mukim dan musafir. Yang berhak itu yang mukim. Seperti saya di sini pendatang. Harusnya jenengan yang mengimam. Itu boleh. Kecuali saya diminta. Nah, itu baru. Kalau saya tidak diminta, saya tidak boleh memajukan diri. Di daerah misalnya, saya datang. Mereka kenal. Tapi ketika saya tidak ditunjuk jadi imam, saya tidak boleh tiba-tiba maju. Walaupun kapasitasnya. Karena mereka yang tinggal di tempat itu lebih berhak ketimbang yang baru pendatang. Jangan sampai kemudian posisi dia jadi imam tidak dikehendaki oleh makmum. Nanti jadinya lajuk lalu sholat. Tidak diterima sholat. Bukan karena tidak sempurna, bukan. Karena posisi imam dan makmum. Makanya tidak boleh orang itu mengajukan diri jadi satu. Yang kedua, warajulun keluar dari judul tema tapi masuk dalam 3 golongan. Sholat ala janazatin walam yukmar. Yang kedua, sholat yang tidak diterima adalah seorang yang mensolatkan jenazah padahal dia tidak diperintahkan. Apa maksudnya? Kadang-kadang saya penjenengan mensolati orang itu kadang-kadang juga harus lihat kondisi orangnya. Makanya Nabi pada saat mau mensolati mesti tanya, apakah dia punya utang? Punya Nabi. Apakah punya harta untuk melunasi? Punya. Ayo kita sholat. Apakah dia punya utang? Enggak punya. Punya harta? Punya. Ayo kita sholat. Bagaimana jenazah ini? Apakah punya harta? Enggak punya. Punya utang? Punya. Terserah kalian. Tidak mau mensolati orang yang punya utang. Hati-hati. Jadi sholatnya tidak diterima. Karena orang itu tidak bisa disolati. Al janazatu mu'allaqatun bidaini. Urusan jenazah belum selesai. Bahkan yughfaru lisyahidi kullu dzanbin. Mati syahid pun itu diampuni dosanya ilat dain. Kecuali kalau punya utang. Tidak jadi masuk surga. Gara-gara sampai begitu. Makanya jangan punya hobi. Hobinya apa, Bu? Bentar. Ini khusus, habis ini ya, khusus. Bapak-bapak tidak boleh emosi. Yang ketiga, sholatnya tidak diterima seseorang, yakni wamro'atun ta'azawja minal laili fa'abat alaihi. Seorang istri yang diajak suaminya malam hari, lalu menolak. Tuh, gak boleh emosi. Kok dikandani. Gak boleh baper, gak boleh emosi kok. Ini khusus ibu-ibu. Bu, nggih. Wis gak ngurus, gak kesel, ojo nolak. Nggih. Napa kok enten ayat ini? Bu, napa kok ayat ini?
Oh, pancene Islam iku pilih kasih mboten. Apa ayat ini kan? Kapan-kapan nek ngaji kesehatan, jenengan tanyakan bagaimana posisi hipotalamus, posisi otak, otak laki dan otak perempuan itu tolong dibahas. Bedanya apa? Bahasanya itu. Ya wis ngoten niku wong lanang, otak ya ngoten niku. Loh, terus ya napa? Didadekno wedok ya tambah laknat gitu. Lanang didadekno wedok ya laknat kan. Bahasanya begitu. Makanya kok sampai begini. Jadi suami yang mengajak istrinya kemudian menolak. Kenapa? Karena kalau menolak kemudian suami ini punya keinginan buruk, istri ikut berdosa. Karena ada ayatnya famani betaho waro adzalika. Siapa yang mengambil jalan selain daripada itu, dia punya jalur jalan yang baik benar. Tapi kemudian karena ini ada penolakan, maka mencari jalan yang lain. Maka dosanya berat. Faulaika humul adun. Dia termasuk orang yang melanggar batas. Bukan gampang. Sholatnya tidak diterima loh. Sama halnya mohon maaf, kenapa sih puasanya seorang perempuan sunnah itu haram tanpa izin? Ya, aku meneh poso Senin. Yo. Alhamdulillah. Mantun duhur, Bu, batalno. Ya napa jenengan? Oh, encene setan iki. Pun di setan-setan bojone ya. Aku iki wis kondo sampean jarene oleh lah kok mari duhur sampean kon batal. Sampean setan nomor piro sampean iki? Pun di setan-setan lho iki. Pun di setan-setan. Akhirnya niku saya jenengan enggak bisa menerima nek enggak mengkaji proses penciptaan manusia laki itu bagaimana, perempuan itu bagaimana. Seperti itu. Makanya kadang-kadang nyun sewu. Nabi memberi pesan, khairukum khairukum ahli. Wahai para suami, baik-baiklah kepada istrimu. Ternyata sing dikanyen nyalai ku wong lanang lah. Jangan nggih. Jenengan tak belani iki. Tak tutune liyane ngono lho. Ternyata sing ngalah iku kudu sing lanang. Tapi ketika sang laki ini minta, jangan ditolak. Tapi lanang kudu ngalah. Apapun kondisi perempuan, yo siku. Hanya nih wong wedok. Kok dijelokno mana? Itu saya kadang-kadang nggak masuk akal. Gimana? Makanya nyun sewu ngapunten. Pikiran dan pandangan wanita nggak ada fisik pada laki-lakinya. Sehingga di surga itu tidak ada bidadara itu. Tapi bagi para lelaki dijanjikan sebagai nikmat yang besar itu mendapatkan bidadari niku biasa welek opo mayu. Bangun ibu-ibu, ojo ndelok sing ayu. Wong lanang kok gak oleh ndelok sing ayu. Gimana lho? Makanya kadang-kadang bahasa kondisi otak, cara pandang lelaki itu ciut tapi panjang. Makanya nek nyetir masya ado posisi. Sing dek pinggire ombo tapi ndek. Awas ya, awas ya, awas awas awas. Awas ya. Awas awas saya. Ado. Awas ya, awas ya, ya awas. Ini sik kait ngegas ngono kudu awas-awas ngerem ngerem. Tapi nek laki-laki kacamata ndek kan kacamataku. Handphone dicekel. Handphone ku mbok delek endi? Itu harus dimaklumi. Enggak bisa, enggak bisa. Makanya nyun sewu mohon maaf. Enggak bisa seorang laki-laki hidup tanpa wanita. Tapi seorang wanita hidup tanpa laki-laki itu bisa. Apa? Kok bisa? Sik toh.
Dalam urusan apa? Kata lo. Dalam urusan rumah, contoh. Bapaknya pergi kemana? Rumah dihuni oleh seorang wanita. Beres. Resik, noto, api. Tapi ibu sing lunga, bapak sing ning omah, mulai kapal guling. Makanya begitu. Ya memang begitu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang memikirkan dana, biaya, kemudian rencana, kemudian strategi itu laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum. Karena mereka diberikan kelebihan. Perempuan enggak. Kadang-kadang perempuan meneng-meneng klambi niku dibongkar teko lemari, dilempit ditoto mari. Gelas niku ditokno kabeh. Ya dipilih sing warnane padha, ngadepe kudu ngene. Niku wong terus wong lanang kurang penggal. Tapi pekerjaane wong lanang, wong atase cucuke manuk ae atik dilap. Iku penggawean cucuke manuk diulapi ambek waslah ambek ngene-ngene. Kongkon ulek-ulek kael, cucuke manuk dilapi. Ya. Itulah yang kemudian menjadi jodoh itu tidak sama tapi terasi. Setunggal ngadep mriko, setunggal ngadep pelek. Jodoh itu tidak sama. Tidak boleh sama. Jodoh itu. Pasangan itu tidak boleh sama. Satu kanan, satu kiri. Itu pasangan serasi sempurna. Masya Allah Bu, jenengan sempurna. Sikile tengen karo. Sempurna apa tambah cacat? Sempurna apa tambah cacat? Tambah cacat, sikil kok tengen karo. Tambah cacat. Maka ini yang kemudian hati-hati, satu, imam tadi itu tidak bisa. Sampai naudzubillah, seandainya makmum itu protes, ada suara, tertuju kepada kita, tentu saja di imam. Ngomong itu senang. Tep, mboten usah punya pikiran. Andaikan kepesut dadi imam zuhur sampai asar. Mboten gak suara. Ana wong teko. Zuhur sampai asar gak ana wong teko. Aku tak teko ijen. Kira-kira begitu. Jadi tidak jangan wong-wong enggak perlu. Daripada kena ini. Kalau kita tidak terima. Jadi bukan kemudian kalau kita enggak jadi imam itu kemudian kita jadi hina. Orang rendahan. Enggak. Wong Nabi SAW aja pernah. Coba. Anas bin Malik. Tolong bacakan untuk Al-Quran. Lah sahabat ingin mau Al-Quran. Ya Rasul. Bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu diwahyukan kepada engkau. Kok saya yang disuruh baca? Apa alasan Nabi? Aku kepingin jadi wong sing ngerungok. Memang diwahyukan aku menguasai dan aku ngerti semua titik-titiknya, cara bacanya dan berhentinya aku paham semua. Karena itu diwahyukan kepada aku. Nah, mendengarkan dari jadi pun sampai nggak ada penilaian-penilaian yang buruk. Termasuk itu tadi. Jadi kalau saya penjenengan kok meragukan jenazah itu bagaimana? Nggak usah mensolati. Kalau ingin pahala, ngantarkan saja jenazah. Dapat satu kirot. Mensolati, itu nanti jadi tanggung jawab. Allahumma firlahu warhamu. Sedangkan dia tidak diampuni dosanya. Khawatir kita. Kita yang tanggung jawab. Orang kafir saja boleh diantarkan jenazahnya. Gitu? Mengantar jenazah orang kafir boleh. Tapi pulang disunahkan mandi junub. Termasuk mandi besar yang sunnah itu pada saat setelah mengantarkan jenazah orang kafir, ikut ke pekuburan, tenggok, jangan ikut prosesi karena prosesi itu ritual, ya kan? Pulang disunahkan mandi besar. Hanya mengantarkan dalam syariat Islam. Artinya ini yang kemudian kita jaga, tidak semua bisa kita sholatkan jenazah. Makanya bahasa Nabi tadi terserahkan. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfirus shaffal mutaqaddam thalathan wal litsani marratan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
memintakan ampunan atas dosa untuk orang-orang yang berada di saf pertama. Dan memintakan ampunan cuma sekali di saf kedua. Saf ketiga tidak diminta. Artinya inilah bagian daripada keutamaan saf pertama. Jadi kalau bisa, apalagi Jumatan Pak, apalagi Jumatan ada kaidah khusus. Jangan datang pertama, duduk belakang. Itu berbuat dosa 2 kali. Dari mana dosa 2 kali? 1, dia tidak mematuhi membuat saf terdepan dulu. Penuhi saf terdepan dulu sebelum membuat saf. Yang kedua, Nabi melarang orang melangkahi pundak-pundak karena dia datang terlambat, kemudian masih ada celah di depan, akhirnya dia melangkahi pundak-pundak. Tidak boleh. Jadi siapapun yang datang pertama, duduknya belakang, dia berbuat dosa 2 kali, karena dia tidak memposisikan diri yang terdepan dulu. Yang kedua, membuat orang berikutnya salah. Membuat orang salah, dia ikut salah. Nah, ini kadang-kadang, saya kemarin, Jumat kemarin, itu masjid, ya datanya sebenarnya standar, jam 11 lebih baru sampai. Ternyata sudah 5 saf itu penuh. Tapi tempat imam kosong. Saya mau masuk ruang utama. Itu. Kadang-kadang kalau saya ngerti, waduh salah ya. Tapi dikasih, memang khotib atau imam. Kan dikasih depan nih. Untungnya ada akses dari samping. Kalau saya memaksakan melangkahi pundak-pundak, saya disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat itu salah. Jangan melangkahi pundak orang yang tidak. Bahasanya begitu. Makanya suatu saat, pada saat kita mengerti dan memahami, maka tidak ada orang yang mengingatkan. Tapi saat kita berjumpa sesuatu, kalau saya dengan melakukan itu jadi salah, kita tidak berani. Sama dengan ketika saya ceritakan, mengantarkan jenazah jalan kaki. Nabi itu naik kendaraan, tidak dinaiki, dituntun, ditegur oleh sahabat. Ya Rasul, engkau bawa kendaraan, kenapa tidak engkau naiki? Jawabannya Nabi pas, aku malu dengan malaikat. Malaikat saja jalan kaki. Kulo praktek nih lah. Nah, jawaban kulo mboten sakit jawab kok Nabi. Pak Ustadz, kok mboten ditumpahi? Jarake makame tebel lho. Lemesno sikil. Enten malih, monggo kula gonceng mboten usah mlaku. Kayak keringetan. Soale biasane mboten ate keringetan lungguh di ruangan AC. Mumpung ngeten iki rada adoh kayak keringetan. Coba nyun sewu jenengan tanglet kula nuntun bedo kendaraan dituntun, juri pengen. Kok mboten ditumpaki? Kula jawab, kula isin ambek malaikat. Jenengan mencep napa guyu? Oh, yuk ngerti malaikat. Padahal jawaban yang benar yang budi. Niki saya malu. Dan itu jawaban persis Nabi. Tapi kita tidak bisa menjawab dengan jawaban itu. Tidak bisa. Menjawab dengan jawaban itu tidak bisa, tidak diterima. Kenapa? Itu ghaib satu. Yang kedua, itu nas yang terjadi di zaman dulu. Kita menjumpai hanya menerima, mengimani, menjalankan. Alasannya tidak bisa. Alasannya tidak bisa dipakai. Malaikat koyok Nabi. Sama Nabi nomor piro gitu. Benar itu. Beberapa kali saya. Kan numpai. Ana sing kendaraane kula gawane santri, pilih aku tak nglampahi. Kendaraan sampean gowo, ndek mburi ae. Oh, ngomong usah. Kula gonceng. Oh, ngomong terus. Wah, ta male siji loro telu papat nawani gonceng. Enten sing mburine, dadi rada disundul-sundul cek. Ditanyane perasaan ya Allah, kula mboten saged jawab koyo jawabane Nabi. Tapi kula kepingin nglampahi koyo perilaku.
Ternyata belum tentu orang bisa menerima jawaban. Ini kalau maka di satu saat saya penjenengan, kenapa kita harus mencontoh Nabi itu ternyata itu iman. Bukan apa-apa, nggak bisa dialasan, nggak bisa mengungkapkan alasannya. Apalagi kemudian dengan malaikat, termasuk mohon maaf, pada saat Jumatan. Jangan terlambat, apalagi sampai keduluan khotib. Bahasanya Nabi apa? Malaikat yang menjaga daftar hadir, menutup dan berkepentingan untuk mendengarkan khutbah. Ini kata ngurungok nih khutbah. Kok kalau jenengan gara-gara jengkel sampai si khotib. Ya lah itu. Ya lah tinggal turun. Tidak ngerti malaikat. Malaikat itu tidak ngurusi siapa yang menjadi khotib. Kayak apa khutbahnya. Itu diperhatikan. Bahasanya. Makanya yang seperti ini tadi, Masya Allah. Jadi soft pertama itu menjadi motivasi. Supaya apa? Kita tidak akan mendapatkan abu. Dan itu terjadi di saat sholat Wa an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Awis sufufil awal atau pada barisan-barisan pertama. Ada shaf pertama, ada barisan-barisan pertama. Bisa jadi barisan pertama itu 1, 2. Kalau shaf pertama ya shaf. Wah, ada mriki subuhan yo shaf pertama terus. Wong shaf pertama gak heeh. Kira-kira enten masjid niku to. Oh, ora bandeno shaf pertama, wong shaf pertama gak tau bek. Shaf pertama terus. Atau satu saat kayak Masjid Akbar ngoten niku, shaf pertama itu tidak harus ujung dari ujung. Untuk harian ya kadang-kadang seluas karpet itu. Baru kemudian shaf kedua. Kalau dari ujung ke ujung ya itu Jumatan. Karena ujung sana itu lebih jauh dari shaf kedua. Dengan imam. Yang diperintahkan itu kan dekati posisi itu mendekati tempati posisi shaf itu yang dekat dengan imam. Nah kalau kemudian sayapnya terlalu kanan lebih jauh ketimbang shaf yang makanya disebutkan tadi sufufil awal. Bis shafil atau ala shafil awal pada shaf pertama. Yang kedua ala au sufufil awal. Shaf pertama. Dibentukkan jamak. Shaf satu memang shaf pertama itu istimewa. Yang kedua shaf pertama. Jadi memang shaf kedua, shaf ketiga. Karena itu barisan-barisan yang jika memang shafnya itu penuh dan sampai barisan yang terakhir. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah malaikatu yusholluna 'alal ladzina yasiluna sufuf. Dan Allah Ta'ala mendoakan keselamatan beserta nabinya bagi orang yang menyambung shaf. Menyambung shaf itu berarti apa? Ada shaf kosong dipenuhi. Makanya kalau ada orang batal, dia mundur, yang ngerti itu belakang harusnya. Kata lo maju. Seandainya belakang tidak ngerti, tidak maju, yang kanan kiri geser. Setelah digeser, pas posisi belakang ngerti, yang depan, yang belakang maju. Kenapa? Di samping didoakan selamat oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah dan malaikatnya, termasuk nanti akan dibangunkan rumah. Siapa yang menutup shaf atau celah shaf yang longgar, dia akan dibangunkan rumah. Nah, ini yang kemudian kita jadikan sebagai amalan-amalan yang kita persiapkan untuk bekal nanti perjalanan di akhirat, untuk tabungan, untuk investasi, untuk kondisi keadaan di hari tua. Ini benar-benar hari tua. Jadi jangan kemudian, ben enak nanti di hari tua. Apa yang dilakukan?
Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan hari tua nanti aman? Nyelengi nopo? Monggo dibandingkan. Orang mengumpulkan harta benda untuk di hari tua. Tiba di hari tua sakit-sakitan. Duit gak melong. Enak nopo ngeluh. Coba diganti. Nabung di usia muda itu, lakukan ibadah amal soleh rutin. Jadikan rutin. Nanti kalau sudah hari tua sakit, tidak usah mengerjakan. Pahalanya ini dicari. Betul. Makanya nom-noman ngaji. Kayaknya sepuh, kok gak iso ngaji, gak iso budal nang masjid. Catatan pahala itu tetap terus. Biasanya ini ngaji, nom-noman gak ketok belas. Barang mantun ngoten sing ketok nggih, sepuh-sepuh tok. Mantun ngoten sing sepuh loro, gak tahu mana. Jadi antara nabung materi nominal dengan nabung rutin dalam amal soleh. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan amal soleh, ada uzur, safar dan sakit, amal soleh itu tetap ditulis pahala. Karena rutin tadi. Ini yang kemudian masuk bahwa siapa yang menempati soft kosong, dia akan didoakan selamat oleh malaikat dan Allah, dan diangkat derajatnya, dan akan dibangunkan untuknya rumah. Ini yang kemudian benar-benar investasi. Bangun rumah di surga. Nah, bangun rumah di perumahan. Barang dadi ditinggal mati, dinggoni sinten. Lah, wong anak ya gak gelem balik ya. Akhirnya ya dikosongne. Dinggoni napa nek kosong? Tampil. Kira-kira begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai bismillahirrahmanirrahim. Barang ini cash 100.000, nyicil 1.200 ping 10, itu bukan riba. Ini pilihan akad, ini bukan riba. Riba itu cicilan 1.200 ping 10, ternyata tiba-tiba cicilan ke-6 dadi 1.250, itu riba. Menjual dua harga, bukan dua akad, itu tidak masalah. Nek cash niki, nek nyicil sakmene.
1.200 ping 10 nek kes 1.000 itu bukan riba. Dengan catatan harus dipilih pada saat akad itu. Sampai milih akad A apa akad B. Yang ndak boleh bukan riba tapi masuk goror. Wis sampean gawa mulih. Gampang sampean milihne apa terserah. Ndak boleh. Belum ada pilihan. Beli tunai apa beli yang nyicil 1.200 dari cicilan pertama sampai terakhir. Itu ndak boleh. Karena apa? Akadnya belum jelas. Bukan riba, goror. Akad yang terlarang ada 3. Goror, doror, dan riba. Riba itu apa? Ya itu tadi. Sudah disepakati. 1.200 ping 10. Gitu. Tapi cicilan ke-6. Jadi 1.000. Yang kedua. Dilarang bertransaksi 2 akad dalam 1 akad. Bu, niki regane 10.000. Dadi 8.000 nek sampean tuku iki. Padahal botone tuku niki. Tapi dadi 8.000 nek tuku iki. Nek gak gelem tuku iki 10.000. Itu namanya jual beli bersyarat. Nah, ini enggak boleh. Ini akadnya dalam hadis sama dengan pernikahan. Sampean Mas tak nikahno ambek anak wedok. Tapi aku rabekno bulikmu. Itu lho, Pak. Nek sampean gak sido ngrabekno aku ambek bulikmu, yo gak sido ambek anakku. Itu kira-kira jual beli dalam 2 akad itu begitu. Bukan 2 harga, Pak. Karena kalau dilarang 2 harga, harga retail, harga grosir, harga produsen harus sama, tidak boleh beda. Saya jenengan kulaan 10.000, didol 10.000 napa lebih 10.000. Nah, karena itu nyari untung dan harganya beda apa sama? Beda. Dan tidak apa-apa. Makanya tadi itu dilihat antara cash dan kredit atau bukan kredit. Saya ngomong tidak kredit, karena kredit itu ada konsekuensinya. Akad tunai dan ngangsur, nyicil. Karena kredit itu ada syaratnya, pokok nyicil. Asal jelas hitungan cicilannya berapa kali, gitu kan? Itu sah. Jangan dihitung, oh ini tiba regane loro. Wong rego ecer ambek grosir mawon. Artinya kalau itu dilarang 2 harga, praktek itu 3-4 harga. Dan tidak apa-apa. Selama tidak ada goror, selama tidak ada penipuan. Penipuan ya nopo? Aku mau amen untung tuku nanggenku. Kulakku 5.000. Atau kulakku iku 12.000 tak dolan sampean 10.000. Untung sampean. Padahal kulake 8.000. Ngomong kulake 12.000 karena harga sekarang 12.000. Orang memaklumi, kulakku 12.000. Padahal sing kulak 12.000, sing teng kotak niki kulak lama ngomong kulakku 12.000. Untung sampean tak do 10.000 iso untung. Ya berborong kena doror penipuan. Jadi kalau garis bawahi antara tadi itu bukan termasuk riba. Riba itu bila mana sudah terjadi akad ora diundai. Atau nyun sewu, biasanya sanjana nyicil, ada rezeki mau nyicil 3-4 kali langsung. Mumpung ono rezeki bendang, mari cicilan. Malah didendong. Nah ini tidak boleh. Wong kepingin lunasi 10 kali tak? Dapat rezeki tinggal 5 misalnya. Dapat rezeki, ate tak lunasi 4 ben karek iji. Tak oleh didendong. Ini riba. Bahasanya enggak. Tapi kalau 2 tadi enggak. Bahasanya enggak. Jadi asal dipilih. Karena jual beli itu ngapunten barang harus bisa diserah terimakan. Wis niki duwike 1.000 pundi duwike barangnya sampean gawa. Berarti barang ini sudah pindah hak milik. Tapi kalau akad nyicil
Ya napa kula gak duwe duit 100.000. Kula gak ada duit 5.000. Ya wis. 5.000 kene berarti kurang 95. Wis sampean cicil piro? Barange sampean gowo. Barang ini sudah hak milik sampean, pembayaran kita atur. Iku angsal. Jadi bukan dua harga. Dua harga nanti kena semua. Retail, grosir, eceran. Nah, ini akan kena. Tapi yang tidak boleh tidak dipilih. Tidak dipilih. Ini mana yang dipilih? Wis gawon wis, mboten angsal. Bu, kula kanu tuku kudunge, ya wis sampean gawok sik. Enggak boleh. Digawok ini diamakno. Dituku, dipek, apa digawok baru dibalekno. Itu harus jelas. Makanya kalau sudah begitu, hubungan dengan pertanyaan tadi tidak ada hubungannya dengan kualitas sholat. Andaikan itu tadi terjadi riba, buatan akad ini, akad yang lain. Terjadi riba, sholatnya tidak pengaruh. Sama dengan kita sholat bersama imam, kemudian imam melakukan dosa. Nopo makmum melok kedosan? Buatan. Jadi statusnya tidak ada hubungannya. Tapi siapa yang melakukan, maka dia yang akan menanggung dosanya. Ngapunten, riba niku luweh enteng timbang zino ambek ibu ping 10. Luweh enteng zino ping 10 timbang dosane. Zino ambek ibu lho. Mboten zino ambek wong liya. Ambek ibu. Dosa besar. Karena kalau jenengan pagi-pagi diminta oleh Nabi supaya hidup kita selamat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqon wa amalan mutaqabbal. Rizqon thayyiban iki lurus wis mboten anehan. Mboten anehan. Ngapunten, penjelasan niki sami kali hukum kandungan alkohol dalam obat. Tidak termasuk homer. Obat batuk mengandung itu tidak termasuk homer karena kandungannya kecil dan dalam istilah farmasi itu disebut solven. Solven tidak mengandung kaidah yang menyeluruh dalam komposisi solven. Ah, ini jeru. Jadi suatu saat, gak oleh gawe morfin. Sampai gawe apa morfin? Kemudian, gawe operasi. Ya wis menene operasi kok ono madu ae. Kate dibedel ke ono madu ambek habas sauda, gerit bengok sampean. Lah wong kate dioperasi kok dikai madu. Harus dikasih morfin, obat. Iyo. Makanya harus berdasarkan pengawasan ahli. Di luar pengawasan namanya penyala. Nah, itu baru salah. Seperti itu aja. Jadi nggak oleh dari alkohol. Ini bukan alkohol. Sebagai homer bukan. Yang diharapkan homer toh. Bahayanya nih. Ya, seperti itu yang kira-kira dalam salah. Pripun, nggih. Berapa? Nggih. Nggih. Khairu sufufi rijal awaluha wa syaruha akhiruha wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syaruha awaluha. Sebaik-baik soft untuk laki-laki itu yang pertama. Sebaik-baik soft untuk perempuan itu yang terakhir. Nah, terakhir ini ada kaidah. Yok nopo ngeten niki? Dek mburi dhilik nopo dek ngarep dhilik? Andai kan disepakati dek mburi dhilik, berarti harus ada akses dari depan. Kalau tidak ada akses dari depan karena pintu khusus wanita itu di belakang, maka di depan pun itu sudah terbaik karena di belakang laki-laki. Yang terburuk laki-laki itu softnya di pinggir lawang beriku. Soalnya jajari perempuan, kan? Bahasanya ngoten. Senengane ngareni, softnya di sedeke beriku. Tapi insya Allah mboten sampai beriku toh. Sampai beriku kita. Kira-kira ngoten. Makanya nyun sewu ngapunten. Masjid Agung itu kan 1, 2, 3. Baru so perempuan. Itu supaya
perempuan itu tidak jejer di depan. Supaya tidak jejer di depan. Bahasanya begitu. Karena sop depan itu laki-laki, sop kedua itu laki-laki, sop ketiga itu anak-anak. Baru perempuan. Makanya kalau berjamaah, laki dan laki itu bisa begini, bisa begini. Pokok dalam satu sop ini namanya di samping. Oke, ini imam, ini makmum. Kalau sama perempuan harus di sini. Ini perempuan, makmum perempuan, suaminya imam. Jadi tidak bisa begini, perempuan, tidak bisa. Minim kalau di sampingnya begini, satu soft, ini menunjukkan di belakang. Jadi penjenengan posisinya sudah di belakang. Karena sudah di belakang, posisinya terbaik. Bahasanya begitu. Satu, itu yang kadang-kadang kita repot ketika orang Jumat itu tidak ngerti kaidah Jumat. Maka seminimal mungkin kita melangkahi pundak orang. Seminimal mungkin. Andai kan bisa jalur samping yang tidak ngelangkahi. Bahasanya ngerti. Jangan berburu soft ada stop terdepan tapi kosong sendiri. Kemudian kita dari belakang berambisi untuk soft itu. Itu sebenarnya hak orang di belakangnya. Tanpa kita harus melangkah sampai sana. Bahasanya ngerti. Jadi tanpa kita melangkah sampai sana, walaupun itu istimewa, itu sebenarnya dihaki oleh yang di belakangnya. Tanpa kita harus berburu ke sana sehingga banyak melangkahi pundak. Bahasanya ngerti. Tanya sanjenan kalau kemudian, mohon maaf, disiplin, berangkat awal, insya Allah tidak akan berjumpa itu. Insya Allah tidak akan berjumpa itu. Minim lah. Tapi kalau terakhir, mesti kadang-kadang kepingin, tapi yang kedua, apa? Oke. Yang didulukan itu bukan sayap kanan, sayap kiri, tapi yang dekat dengan imam. Satu. Maka bagaimana posisi kalau seandainya di soft belakang atau soft kedua atau soft terakhir dia sendirian? Ini saja enten kali. Ini pandangan ulama ada dua, saya sampaikan dua-duanya. Yang pertama, tarik. Karena ada kaidah tidak sah sholat seseorang di belakang soft sendirian. Dimaknai nek ijenan gano koncone nari cek gak ijenan gak sah. Kirin. Yang ditarik, gak ngerti ya, dioyok-oyok ini gitu. Nomor dua, nek kula cenderung kepada nomor dua ini. Yang dimaksud hadis, tidak sah sholat seorang sendirian di saf belakang, itu bukan yang di saf sendirian belakang, tapi ikut berjamaah. Tidak, tapi tidak sah, ini ada jamaah utama. Kok sholat dewe? Dek mburi sholat dewe munfarid, bukan berdiri di tengah-tengah soft sendirian padahal dia ikut bermakmum jamaah. Bukan. Tapi ada jamaah kok gawe sholat dewe. Tidak sah ini. Sebagaimana kaidah, jangan membuat jamaah ketika ada jamaah. Jangankan sendiri, berjamaah di sini ada jamaah utama. Tidak boleh ini ada. Baru ketika jamaah utama itu selesai, ini rombongan ada sayap kanan, sayap kiri, monggo. Maka posisi sendirian di soft paling belakang itu tetap sah. Yang kedua, perintahnya tadi kan jangan membuat soft baru sebelum soft depan terpenuhi. Lagi malah bolongi. Ditarik malah kan jadi bolong. Ojo bolongi. Ya, kata lo. Iki malah bolongi, narik. Makanya saya cenderung kedua ini. Sehingga tidak apa-apa sendirian. Yang dimaksud sendirian tidak sah itu dia ada jamaah kok sholat dewe, bukan berdiri sendiri, enggak. Tapi sholat munfarid, bukan ikut jamaah. Ikut mas. Kata lo.
Tadi mboten kok, oh sampe nek ndek mburi ijenan digondol lah, omong maneh kaya alasan dalil digondol apa? Gondol wewe. Mboten enten wewe sakniki ngoten. Kira-kira ngoten. Jadi alasan dalilnya memang dua ulama begitu, cuman ada yang kedua lebih pas. Oh, ternyata justru karena soft itu biarkan sempurna, kita tidak bolongi, biarkan kita sendiri. Kenapa? Tetap ikut jamaah. Dan tetap sah. Yang tidak sah itu kalau buat sendiri. Oke. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.